tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Haleluya 9. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Tuhan. Bab
13 ayat 33 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memasuki masa Advent yang sering disebut dengan masa penantian. Maka ada dua hal yang menjadi permenungan kita pada masa Advent pertama ini. Yang pertama, bahwa kita diajak untuk merenungkan serta secara khusus mempersiapkan diri kita akan kedatangan Kristus yang akan kita rayakan secara liturgis dalam perayaan Natal. Kemudian yang kedua, kita diminta juga untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena kita tahu bahwa Kristus setelah naik ke surga, maka mempersiapkan tempat bagi kita sekalian. Dan kita menyongsong kedatangan Dia untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini untuk menjadi hakim yang adil. Kalau dalam minggu kemarin kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam, di sana Kristus juga menjadi Raja yang adil sebagai hakim yang adil. Kedatangan itu kedua kalinya itulah yang juga akan kita persiapkan secara khusus dalam hidup kita. Saudara-saudari umat beriman, maka untuk menghayati perenungan ini, mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita senantiasa memaknai masa Advent ini sebagai masa yang penuh rahmat, sehingga kita dengan penuh kesadaran sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita sebagai umat Allah, agar kita sungguh senantiasa selalu menjadi hamba yang siap dibentuk sepanjang jalan dan hidup kita sesuai yang dikehendaki Tuhan, sambil menyongsong kedatangannya. Maka menyongsong kedatangan itu berarti mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan tentu saja yaitu suatu momen yang istimewa, momen khusus yang menjadi perhatian kita. Sama halnya misalkan dalam masyarakat kita, yang seringkali juga kalau ada momen-momen khusus, momen istimewa, pasti juga dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh misalnya,
Setiap 1 tahun sekali tanggal 17 Agustus misalnya, negara kita juga merayakan kemerdekaan. Maka begitu memasuki bulan Agustus, kita masyarakat selalu kemudian mempersiapkan perayaan itu dengan memasang umbul-umbul, bendera merah putih, kegiatan-kegiatan perlombaan dan sebagainya, sebagai wujud untuk memaknai momen perayaan itu sendiri. Sama seperti kita di perusahaan ini yang juga sebentar lagi merayakan ulang tahun misalnya. Kita sudah mulai nampak ada umbul-umbul juga. Itu sebagai tanda bahwa akan memasuki momen yang penting, momen yang juga secara istimewa untuk dimaknai sebagai karyawan di tempat ini misalnya. Nah, semua itu adalah persiapan di mana ada momen yang menjadi penekanan bagi seluruh umat manusia ataupun setiap orang, sehingga melalui momen itu hendaknya sungguh-sungguh mengarahkan segala sesuatu untuk menuju ke sana. Nah, demikianlah Advent, masa penantian. Kita juga menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama tadi bahwa kita menantikan atau mempersiapkan diri kedatangan Kristus ke dunia, yang kemudian momen itu kita rayakan dalam liturgi Natal. Maka persiapan kita inilah masa Advent. Selama 4 minggu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus ke dalam dunia yang membebaskan kita, menebus dosa kita, sehingga kedatangannya itu membawa hidup yang baru bagi kita. Maka momen kedatangannya itulah yang kita kemudian kita persiapkan selama masa Advent ini untuk perayaan Natal, perayaan kedatangan Tuhan. Maka selama 4 minggu inilah kita umat Allah diajak untuk benar-benar mempersiapkan diri kita, memaknai masa persiapan ini sebagai momen pembaharuan iman, momen untuk senantiasa selalu menghayati rahmat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga perayaan kedatangan Kristus itu juga membawa perubahan dalam hidup dan mengarahkan kita akan tujuan hidup kita sendiri. Maka bacaan-bacaan selama masa Advent mengingatkan kita untuk selalu mengadakan perubahan hidup yang harus kita lakukan, sebagaimana dalam bacaan hari ini, terutama dalam Injil yang kita dengar tadi. Yesus mengajak kita untuk mempersiapkan kedatangannya itu dengan senantiasa berjaga-jaga, sebagaimana tuan rumah yang akan kemudian memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah hamba-hamba itu mempersiapkan diri kedatangannya, pulangannya itu dengan selalu berjaga-jaga, supaya dengan demikian ia senantiasa didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang memenuhi tanggung jawab, sehingga layak untuk masuk ke dalam keluarga kudus di surga. Kemudian momen yang kedua adalah kita juga menyongsong menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, atau yang kita sebut dengan Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya untuk membawa kita, hamba-hamba yang setia,
hamba-hamba yang penuh tanggung jawab itu masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Namun dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan yang kedua itu tidak terlepas dari persiapan diri kita dalam dunia ini. Maka setiap tahun kita selalu merayakan perayaan persiapan dengan Advent dan Natal. Ini menandakan bahwa untuk menyongsong kedatangan Kristus kedua kalinya, maka tidak terlepas dari persiapan kita dalam dunia ini. Sejauh mana kita sebagai umat beriman memenuhi tanggung jawab kita, karena di dalam diri kita ada tugas dan panggilan yang dibebankan kepada kita masing-masing. Tugas dan panggilan dari Tuhan kepada kita sebagai umat Allah. Sejauh mana kita sungguh-sungguh memaknai tugas dan panggilan hidup kita itu. Apakah kita sungguh-sungguh selalu siap dibentuk sebagai hamba Tuhan, bagaikan bejana yang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang menjadi permenungan kita masa Advent ini. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengadakan perubahan hidup sepanjang waktu, sepanjang tahun menjelang kedatangan Kristus yang kedua? Persiapan ini penting untuk memaknai bahwa kita sungguh-sungguh merindukan kedatangannya itu. Sungguh-sungguh kita menantikan Dia supaya kita memperoleh hidup yang sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya terjadi yaitu ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan di surga. Maka mari kita dalam perayaan Advent ini kita sungguh-sungguh menghayati tugas panggilan kita sebagai umat Allah, sehingga kita sungguh siap sedia selalu berjaga-jaga menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, maka hendaklah kita sungguh-sungguh berpengharapan penuh kepadanya, sehingga kita dibimbing, dimampukan dalam tugas panggilan kita untuk selalu melakukan perubahan hidup, selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan cinta kasih kepada sesama kita. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Semoga perayaan masa Advent ini menghantar kita sehingga kita sungguh-sungguh sebagai hamba yang setia, hamba yang penuh tanggung jawab, sehingga kita kelak pada hari kedatangannya kita didapati sebagai hamba yang layak untuk masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Dan semoga bacaan-bacaan selama masa Advent ini menjadi permenungan kita, memperkuat diri kita, supaya pengharapan kita akan belas kasih Allah sungguh-sungguh terpenuhi dalam hidup kita sepanjang perjuangan, peziarahan, dan segala persiapan kita masing-masing dalam dunia ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberi rahmat kita dan kita dimampukan memenuhi tanggung jawab dan panggilan kita menjadi umat Allah yang selalu siap sedia dan selalu berjaga-jaga, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh menghayati masa Advent sebagai masa rahmat. Amin.